menciumnya. Yang kalau dia misalnya bukan mahramnya, batal wudunya. Wudu siapa? Bukan wudu si mayat, tapi wudu yang menciumnya. Kenapa? Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau hidup maupun mati, manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali ke cerita status mayat yang akibat banjir. Apa komentar ulama? Wa yustasna al-adami aidan fa innahu la yujazu bil mauti ala rajul musliman kana au kafir. Dikecualikan juga gitu ya. Manusia itu dikecualikan artinya tidak termasuk najis. Karena dia tidak menjadi najis disebab kematiannya. Menurut pendapat yang lebih kuat, baik dia muslim ataupun kafir, artinya mayat muslim ataupun mayat kafir itu tidak dianggap najis. Jadi misalnya kena banjir lah, tinggal nih tahu aku ini marganya siapa ini, udah jelas kawan ini kafir nih, najis nih, oh enggak, dia tidak najis, tidak najis. Ustaz, di dalam Quran innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, kata Al-Quran. Maksud najis dalam Al-Quran bukanlah fisiknya, tapi najis itu dari sisi akidahnya kotor. Tapi kalau fisiknya dia tidak najis, fisiknya tidak najis, maka perempuan muslimah dengan non muslimah ketemu salaman bersentuhan, batal gak wudunya? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan najis. Kita yang laki-laki muslim bersalaman dengan non muslim, batal wudu kita? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan najis. Tapi kita batalnya bisa jadi perempuan muslimah bersalaman dengan laki-laki non muslim, ini batal wudunya dengan sebab karena dia ini adalah lawan jenis yang mungkin kalau dia masuk Islam ini boleh dinikahi. Nah, itu sebabnya karena dia ada hubungannya dengan syahwat, bukan karena fisiknya. Ini kadang-kadang kan ada orang mohon maaf berhijrah nih, jadi punya kawan non muslim. Begitu punya kawan non muslim, diajak salaman sama kawannya dia pilih. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan orang musyrik itu najis. Salah. Yang musyrik najis itu bukan fisiknya, tapi akidahnya. Sehingga kita disuruh untuk menjauhinya. Khawatir kita terkena seperti dia, misalnya keluar dari agama Islam. Nah, jadi baik mayat muslim ataupun mayat kafir, kalaulah misalnya dia mati diakibatkan banjir, maka dia dihukumkan tidak najis. Dalilnya adalah di qauli ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Wa qadiyatut taklim alla yahkuma binajasati. Konsekuensi dari memuliakan tersebut bahwa dia tidak dihukumi najis. Qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Nabi SAW mengatakan, la tunjisu mautakum fa innamal muslimin la yanjisu hayyan wala mayyitan. Kata Rasul, janganlah kalian menajiskan orang-orang yang mati, karena sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, baik dia hidup maupun mati. Nah, karenanya kalau ada orang hanyut, dia kan kena banjir tadi, lalu dikafani, habis itu dikuburkan, bisa Ustaz? Bisa. Boleh nggak kita langsung menyolat jenazahnya Ustaz? Jawabannya boleh. Atau sholat gaib, Ustaz dia hanyut ini, kebetulan belum ada yang ngurus-ngurusnya. Nah, ini kan tidak mungkin kondisi berhari-hari ya belum dapat, tiba-tiba dapat, udah bau aja gitu ya, lalu dibalut aja, habis itu dikuburkan. Boleh nggak kita sholat jenazah? Boleh. Boleh nggak kita yang dari sini mensolat goibkannya? Jawabannya boleh. Nah, kenapa? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan lagi diurus seperti
jenazah yang biasa. Kemarin saya tidak tahu waktu itu masih umroh, apakah ada keluar fatwa dari MUI itu begitu banyak jenazah yang meninggal, disuruh nggak tuh setiap masjid untuk melakukan sholat goib? Harusnya ada itu. Ketika di Aceh kemarin banyak ya, di Tapanuli itu kan banyak yang meninggal. Tidak ada dianjurkan buat kita untuk melakukan sholat gaib. Pantasnya itu ada. Kenapa? Karena mereka juga jenazah muslim yang harus dimuliakan. Mungkin orang yang di sana udah tak terpikirnya lagi untuk ngurusin jenazah orang. Yang dia pikir adalah urus dirinya sendiri. Maka sholat gaib itu bisa berfungsi untuk mendoakannya. Tapi saya tidak tahu apakah ada keluar fatwa MUI atau tidak. Maunya ada keluar fatwa itu, gitu ya, terkait dengan jenazah yang kemungkinan tak terpikirkan orang lagi untuk menyolatkannya. Kenapa? Karena orang pada masing-masing sibuk mengurusi dirinya sendiri. Nah, lalu kita lanjut. Sahkah sholat di atas lumpur? Ini habis banjir. Kalau di tempat kami begitu selesai banjir, lumpurnya banyak. Kalau pas saat banjir kan tidak mungkin sholat orang. Kenapa? Boleh sholat ketika banjir, Ustaz? Boleh, tapi pas sujud kalau masuk airnya ke telinga atau masuk ke mulut, sholatnya batal. Loh, batalnya dari sisi mana, Ustaz? Dikiaskan dengan makan. Kalau kita makan sambil sholat Allahu Akbar ambil minum, batal nggak sholat kita? Batal. Begitu juga lah kita sholat di saat banjir Allahu Akbar, sujud kita airnya masuk ke telinga, batal nggak? Batal. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam yang berongga. Nah, jadi pas saat banjir mungkin kita nggak sholat, pindah sholatnya cari tempat yang kering. Sehingga ulama atau pernah saya bahaskan di sini, boleh dia dijamak. Caranya adalah dengan jamak takdim. Waktu itu pernah saya bahas di sini. Nah, ini sekarang posisinya Ustaz, banjirnya udah beres, tapi lumpurnya banyak. Bisa nggak kita sholat di atas lumpur? Jawabannya, sholat di atas lumpur sah, tanahnya suci. Lumpur kan tidak mungkin masuk ke telinga, tidak mungkin masuk ke mulut. Maka jawabannya, sahkah kita sholat di atas lumpur? Sah. Nah, sholat misal ya, mana tahu ada orang sholat di atas lumpurnya karena sayang dia sama rumahnya, mau pergi dia ke tempat jauh, takut dia kenapa-kenapa, akhirnya sholat dan dia di atas lumpur itu. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juhilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tuhuran. Bumi ini seluruhnya dijadikan bagiku, kata Nabi, dan umatku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Nah, kaidah yang ditetapkan ulama fikih, wal aslu fi niyatina al-tahar wal ardu was-siyam wal hijarah. Hukum asal air, tanah, batu dan batuan adalah suci. Jadi artinya kalau ada orang sholat di atas lumpur, maka sholatnya sah. Nabi pernah sholat di atas kandang kambing. Nah, ini yang menimbulkan khilafiyah. Ada yang bilang Nabi sholat di atas kandang kambing itu dicari tempat yang bersihnya. Ada yang bilang Nabi sholat di atas kandang kambing itu tapi dilapisi dengan kain di atasnya. Jadi ini kotoran kambing, Nabi sholat di atas kambing. Apakah sholatnya sah? Kalau lihat itu, dia Nabi kan bukan langsung kena ke kotorannya, tapi di bawah kotoran tadi, di atas kotoran tadi ada kain. Jadi Nabi sholat di atas kain tadi. Nah, itu kejadian. Ada yang bilang Nabi sholat di atas kandang kambing yang kotorannya sudah kering, sehingga Nabi sholatlah di atas itu. Maka kalau orang-orang ke Mekah kan itu sering kita tengok, pas sholat dia di jalan-jalan, nah, di tempat burung merpati, di daerah
di atas tempat kotoran burung merpati. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Kenapa sah? Karena Nabi pernah sholat di atas kandang kambing. Nah, walaupun itu khilafiyah, ada yang bilang di Nabi sholat di atas kandang kambing dicarinya tempat yang bersih, ada yang bilang Nabi sholat di atas kambing lalu dikembangkan sajadah, ada yang bilang kandang kambingnya itu memang ada kotorannya dulu tapi sudah kering. Inilah yang menjadi dalil oleh para ulama. Kita boleh nggak sholat di atas kotoran? Boleh dengan dilapisi, ada lapis di atasnya. Nah, baik. Bolehkah ketika selesai banjir dan dalam kondisi lumpur kita sholat tanpa wudu dan tayamum? Ini misal selesai banjir, lumpurnya banyak. Ini rumah kalau ditinggalkan jauh, dicari tempat yang kering. Lalu sudah diikhtiarkan air, nggak ada, kan gitu ya. Kayak di Aceh sana sehingga membutuhkan pompa air gitu ya, sulit. Bolehkah kita sholat tanpa wudu dan tayamum? Karena mengingat debu nggak ada, debu tidak ada. Karena syarat tayamum itu adalah debu dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Cari debu nggak ada, maka boleh nggak dia sholat? Jawabannya boleh. Ini sama seperti sholat fakidut tohuroi, tanpa dua alat yang